Oke semuanya, selamat sore semuanya. Selamat bergabung di webinar kali ini dengan saya sendiri sebagai speakernya, Monica Carolina. Dan webinar kita sore hari ini mengangkat tema prioritas your mental health. Mulai dari apa itu mental health. Mental health itu adalah kondisi pikiran yang mempengaruhi perasaan, emosi, psikologis. Mental health atau kesehatan mental merupakan sebuah kondisi di mana individu terbebas dari segala bentuk gejala-gejala gangguan mental. Individu yang sehat secara mental dapat berfungsi secara normal dalam menjalankan hidupnya, khususnya saat menyesuaikan diri untuk menghadapi masalah-masalah yang akan ditemui sepanjang hidup seseorang dengan menggunakan kemampuan pengolahan stres. Jadi mental health itu kemampuan pengolahan stres ya teman-teman. Oke, ciri-ciri mental health. Secara umum, ciri-ciri orang yang sehat mental menurut WHO yaitu bisa mengatasi tekanan hidup yang terjadi, dapat bekerja produktif, menyadari potensi yang dimiliki, berkontribusi positif dalam masyarakat. Dan di sini saya juga punya video untuk memperjelas lagi mental yang sehat itu seperti apa sih. Sebentar. Baik. Nah, sampai di sini jelas ya tadi teman-teman kalau mental yang sehat itu apa yang kita lakuin selaras dengan apa yang kita pengen. Tapi namanya hidup, gak selalu apa yang kita mau tuh terjadi gitu. Kadang takdir bawa kita tuh ke hal-hal yang kita gak mau ngelakuin, tapi kita lakuin. Seperti contohnya itu, di luar sana usia kita ada yang jadi tulang punggung keluarga, karena apa yang kita pengen gak selaras dengan apa yang kita kerjain, timbullah namanya mental breakdown. Dan lama-kelamaan mental breakdown itu kalau terjadi begitu lama, itu bakal timbul yang namanya mental illness. Nah, di sini ada mental breakdown. Mental breakdown itu kondisi stres berat yang membuat seseorang kesulitan untuk menjalankan aktivitas seperti biasa. Istilah mental breakdown digunakan untuk menggambarkan serangkaian penyakit mental seperti depresi, gangguan kecemasan, atau stres akut. Nah, kita masuk ke apa itu mental illness atau gangguan mental. Mental illness atau mental disorder disebut juga dengan gangguan mental atau jiwa. Kondisi kesehatan yang mempengaruhi pemikiran, perasaan, perilaku, suasana hati, atau kombinasi diantaranya. Kondisi ini dapat terjadi sesekali atau berlangsung dalam waktu yang lama atau disebut juga kronis ya. Gangguan ini bisa ringan hingga parah yang dapat mempengaruhi kemampuan seseorang dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ini termasuk melakukan kegiatan sosial, pekerjaan, hingga menjalani hubungan dengan keluarga. Meski rumit, gangguan kesehatan mental termasuk penyakit yang dapat diobati.
Bahkan sebagian besar penderita mental disorder masih dapat menjalani kehidupan sehari-harinya selayaknya orang normal. Namun pada kondisi yang lebih buruk, seseorang mungkin perlu mendapat perawatan intensif di rumah sakit atau menangani kondisinya. Tak jarang, kondisi ini pun dapat memicu hasrat untuk menyakiti diri sendiri atau mengakhiri hidupnya, atau suicide, bisa juga self harm ya teman-teman. Nah, kalau di sini disebut kondisi gangguan kesehatan mental termasuk penyakit yang dapat diobati, orang dengan gangguan mental bisa diobati, tapi kemungkinan sembuhnya itu sangat sulit. Karena banyak orang dengan gangguan mental itu kadang suka teriak, ayo sembuh gitu. Padahal fisiknya sehat. Pasti ke orang biasa tuh yang ngelihatnya itu lebay lah gimana gitu. Tapi kenapa dibilang susah sembuh? Karena yang dilawan bukan orang lain, tapi dirinya sendiri gitu. Kalau orang-orang yang punya gangguan mental ini. Kita masuk ke macam-macam penyakit mental. Yang pertama ada gangguan kecemasan. Ini yang paling sering terjadi sih, dan kayaknya semua gangguan mental bakal menghadapi yang namanya gangguan kecemasan. Orang dengan masalah kecemasan akan memberikan respon terhadap sesuatu yang berlebihan. Berlebihannya itu ke arah yang negatif seperti ketakutan, kekhawatiran, hingga hal-hal yang mungkin berhubungan dengan kematian. Gangguan kecemasan termasuk gangguan yang paling umum dirasakan oleh penderita penyakit mental. Jadi kalau misalnya orang yang punya gangguan kecemasan tuh mereka suka kadang-kadang sesak di tengah-tengah umum. Kayak contohnya itu Jennie Blackpink. Dia suka terserang panic attack. Yang kedua itu ada gangguan mood. Gangguan mood itu gangguan tentang suasana hati. Bisa melibatkan perasaan dalam tempo yang sangat panjang. Perasaan yang muncul juga bisa terlalu sedih atau terlalu bahagia. Gangguan mood juga paling umum dirasakan oleh depresi sama bipolar. Jadi bisa kadang-kadang si orang ini lagi biasa-biasa aja, tiba-tiba karena satu hal kecil dia langsung marah. Marahnya itu yang marah berlebihan gitu loh. Terus setelah marah, beberapa menit kemudian atau beberapa jam kemudian dia bisa ngerasa paling bahagia di seluruh bumi ini. Padahal nggak ada penyebabnya. Biasanya orang yang punya gangguan mood juga mengidap BPD, borderline personality disorder. Yang ketiga ada gangguan psikotik. Gangguan psikotik ini melibatkan kesadaran yang terganggu. Jadi gejala yang sering muncul itu halusinasi sama delusi. Seseorang yang bisa seolah-olah melihat objek, suara, atau orang lain yang padahal itu sama sekali nggak ada. Itu biasa terjadi karena orang-orang yang menggunakan obat-obatan ya, kayak narkoba. Yang keempat itu skizofrenia. Gangguan skizofrenia itu termasuk dalam gangguan psikotik yang membuat seperti melihat atau merasakan atau mengidap gangguan skizofrenia. Seseorang sulit membedakan mana kehidupan yang nyata dan mimpi. Nah, menurut saya sendiri kalau gangguan skizofrenia ini gangguan yang paling capek gitu kalau diidap. Kebetulan juga dulu pernah berinteraksi sama orang yang punya gangguan ini, skizofrenia. Mereka tuh orang-orang yang semangat, orang-orang yang ceria, dan menurut studi juga menyatakan kalau orang-orang yang skizofrenia ini orang-orang yang cerdas, orang-orang yang jenius. Nah, tapi kadang-kadang kalau lagi interaksi sama orang yang memiliki skizofrenia ini, dia kayak biasa, tapi tiba-tiba bisa marah gitu. Marahnya itu mereka kayak
berinteraksi sama orang lain. Tapi yang menurut kita tuh nggak ada. Jadi kayak halusinasi gitu. Orang yang punya gangguan skizofrenia itu kenapa dibilang paling capek? Karena mereka kayak hidup di dua dunia gitu loh teman-teman. Kayak mereka harus hidup di dunia yang nyata sama dunia yang mereka bikin sendiri gitu. Yang orang-orang normal tuh nggak ngeliat dalam hayalan mereka gitu deh. Nah, skizofrenia juga belum ada obatnya. Belum bisa sembuh sampai sekarang. Nah, yang kelima ada gangguan makan. Gangguan makan termasuk dalam salah satu penyakit mental karena berurusan dengan psikologi dari seseorang. Orang yang mengalami gangguan ini bisa merasa harus atau tidak harus mengkonsumsi sebuah makanan. Gangguan makan ini membuat orang bisa mengkonsumsi makanan dalam porsi yang banyak hingga menjadi kelebihan berat badan. Itu yang biasa terjadi juga tuh sama orang-orang yang obes, yang kalau misalnya mereka bilang, kalau gue stres, ya gue larinya ke makan. Dan makanan tuh bikin mereka bahagia. Itu juga termasuk dalam gangguan makan, gangguan penyakit mental juga. Dan juga ada sebaliknya, yang kalau misalnya mereka punya masalah, mereka tertekan, mereka lebih milih gak makan sama sekali, lebih memilih nyakitin diri mereka dengan gak makan. Nah, terus ada gangguan kecanduan. Gangguan kecanduan ini penyakit mental yang membuat orang sulit menahan dorongan atau untuk melakukan sesuatu yang seringnya membahayakan diri. Gangguan yang paling sering dijumpai adalah kecanduan rokok, alkohol, hingga obat-obatan. Ada juga kecanduan yang merugikan diri sendiri dan orang lain, kayak kecanduan judi, mencuri. Dan kalau misalnya kecanduan ini juga seperti kayak di TV-TV yang pernah kita lihat itu ya, yang anak kecil kecanduan bensin atau juga kecanduan lem, itu juga termasuk dalam gangguan penyakit mental. Nah, ada selanjutnya namanya gangguan kepribadian. Orang dengan gangguan ini biasanya memiliki kepribadian yang tidak normal layaknya orang kebanyakan. Hal ini sering membuat orang lain menjadi kesusahan. Dan gangguan kepribadian ini juga kebanyakan tuh antisosial, yang buatnya tuh gak mau berbaur sama orang lain. Nah, saya sendiri punya teman yang lumayan dekat dan dia juga mempunyai gangguan kepribadian DID gitu. Jadi orang-orang yang punya dua gangguan kepribadian ini atau juga kepribadian ganda, orang ini tuh kayak mempunyai dua orang yang berbeda dalam satu tubuh gitu. Kayak kalian kalau mau cari tahu lebih dalam, kalian bisa nonton filmnya Billy Milligan. Di situ udah terbukti kalau kepribadian ganda itu ada dan emang serumit itu. Jadi ada dua di satu tubuh. Penderitanya itu ada sisi merugikannya juga ada sisi yang enggaknya. Itulah teman-teman. Selanjutnya ada obsessive compulsive disorder atau OCD. Kalau OCD ini kayaknya udah banyak yang tahu semenjak Aliando terkena OCD. Orang dengan OCD cenderung memiliki kecemasan atau ketakutan pada sesuatu. Hal ini membuat mereka melakukan hal yang sama berulang kali, hingga kadang merepotkan dirinya. Sebagai kayak yang Aliando bilang, dia karena mengidap OCD, dia bisa menghitung rambutnya, terus dia juga bisa menata barangnya sesuai dengan yang dia mau, dan itu orang-orang OCD itu paling nggak bisa sama namanya berantakan.
dia bisa berantakan, tapi berantakannya itu yang rapih gitu loh, yang ada polanya. Dia juga bisa ngecek sesuatu berulang kali. Kayak gitu OCD. Yang terakhir ada attention deficit hyperactivity disorder. Kondisi ini membuat seseorang sulit fokus, impulsif, dan hiperaktif. Tidak jarang juga gangguan ini mempengaruhi aktivitas harian. Penyebabnya belum diketahui pasti, namun banyak pendapat yang menyebutkan bahwa gangguan ini diturunkan oleh faktor genetik. Ini biasanya yang mengidap anak-anak kecil yang nggak bisa diem gitu. Kayak disuruh konsentrasinya itu kurang. Kayak ada kan anak kecil yang disuruh untuk duduk, itu nggak bisa sampai 10 menit dia langsung lari-larian. Itu bisa termasuk dalam penyakit mental yang ini. Nah, yang paling umum terakhir yaitu depresi. Depresi berbeda dengan perubahan suasana hati yang terjadi biasanya. Gangguan depresi memiliki episode yang berlangsung lebih panjang. Mereka yang mengalaminya selalu merasa sedih, cemas, tidak bernilai, dan cenderung mau mengakhiri hidupnya. Kita lanjut. Nah, darurat kesehatan mental bagi remaja. Karena ini banyakannya, saya singkat aja, kalau dalam usia remaja di Indonesia, 15-24 tahun, memiliki presentasi 6,2% depresi berat akibat mengalami kecenderungan untuk menyakiti diri sendiri atau self-harm hingga bunuh diri. Depresi pada remaja diakibatkan oleh beberapa hal seperti tekanan dalam bidang akademik, perundungan atau bullying, faktor keluarga, dan permasalahan ekonomi. Nah, kenapa dibilang darurat kesehatan mental bagi remaja? Karena pemahaman akan kesehatan mental di Indonesia cenderung rendah. Jadi remaja-remaja yang merasa mentalnya kurang sehat ini nggak tertangani dengan benar gitu. Lalu masyarakat cenderung memberi stigma negatif terhadap orang dengan gangguan mental atau jiwa dengan mencela dan aib kepanakan orang gila. Ini sering banget sih terjadi. Kayak orang-orang tua kita tuh, kalau kita bilang cerita tentang mental, pasti diarahinnya kayak, gitu doang, lebay banget sih. Kamu kan masih sehat, masih bisa ngelakuin. Terus juga kita nggak dapat hal-hal yang kita mau dengan cerita ke orang tua gitu. Selanjutnya, nah ini. Orang-orang yang punya mental health, yang punya mental disorder, pasti paham akan ini semua. Mereka yang punya mental illness, setiap malam pasti ngerasain sebelum tidur atau tengah malam, nih semua yang ada di dalam kepalanya. Kayak bisik-bisikan, kayak gak berguna, gak ada yang peduli, mau mati, kayak bodoh, insecure, sakit. Itu semua ada di kepala orang-orang yang mempunyai gangguan mental ini. Selanjutnya, penyebab mental illness pada remaja. Nah, penyebab nomor 1 pastinya keluarga ya. Karena keluarga di mana kita mendapat pelajaran yang pertama dari keluarga. Tapi seringkali dalam kita
Dalam kita bertumbuh, orang tua tuh sering banget ngomong, capek banget sih mama ngadepin kamu, bikin repot, atau aduh kamu tuh cengeng banget sih, atau aduh kamu tuh males banget sih, nakal banget sih, atau juga sering dihadapin oleh anak-anak remaja, anak-anak di Indonesia ya, itu dibandingin. Coba deh lihat kakak kamu, dia rajin loh, kamu bisa nggak gitu? Atau nggak, lihat tuh anak si ibu ini, dia ranking satu loh, masa kamu nggak bisa sih? Terus kalau kita lagi ngelakuin kesalahan, aduh gitu aja nggak bisa. Sebenarnya tuh orang tua mau kita bisa, tapi cara yang ngomongnya itu salah gitu. Atau ada orang tua yang eh saking marahnya bisa ngomong, eh nyesel ngelahirin kamu, atau nyesel punya anak kayak kamu, kayak gitu. Nah, tentang keluarga yang seharusnya menjadi rumah yang aman, nyaman untuk anak, namun seringkali orang tualah yang menjadi penyebab luka yang paling dalam dan luka yang pertama untuk anak. Mempengaruhi psikis dan mental si anak, dan mempengaruhi anak tentang bagaimana dia melihat dunia. Kayak kalau anak dari kecil sering dipukul atau mengalami kekerasan, anak ini besarnya pasti juga melakukan hal yang sama, menjadi anak yang keras. Seperti itu. Nah, selanjutnya sebentar. Sebentar ya teman-teman, error. Sebentar error guys. Sebentar ya teman-teman.
Nah, kita lanjut ya teman-teman. Nah, ada satu teman saya yang bilang kata-kata ini. Dia kebetulan dia pernah ngomong kata-kata ini. Kata orang, tempat pulang terbaik adalah keluarga. Tapi nyatanya justru mereka adalah tempat lukaku berasal. Kita langsung lihat ke video ini dulu untuk lebih jelasnya mungkin. Depresi anak karena orang tua. Pola asuh orang tua yang mengakibatkan depresi pada anak muncul. Pola asuh yang dimaksud adalah neglectful atau pola asuh yang lalai. Pola asuh ini banyak diterapkan pada orang tua yang mengalami depresi atau mungkin tidak menginginkan kehadiran seorang anak. Orang tua dengan pola asuh ini memberikan respon, perhatian, serta perilaku yang buruk terhadap anaknya. Orang tua cenderung mengabaikan dan melepaskan anak dari pengawasan mereka. Nah, balik lagi, pentingnya peran orang tua dan pentingnya kesiapan juga untuk menjadi orang tua agar nanti anaknya nggak menjadi dampak dari si mental orang tuanya ini. Karena menurut saya kewajiban seorang orang tua bukan hanya untuk menafkahi anaknya, tapi dia juga berkewajiban untuk gimana cara anak ini tumbuhnya, cara anak ini tumbuh untuk kedepannya. Yang kedua ada pertemanan. Tindak bullying yang dilakukan dapat menyebabkan kecemasan hingga depresi pada korban bully. Depresi yang disebabkan oleh tindak bullying bahkan dapat menimbulkan perilaku bunuh diri pada korban. Tindak bullying dari masa dini dapat menyebabkan gangguan pada kesehatan mental anak. Nah, ini sering banget yang terjadi. Ini pasti kalian waktu juga pernah mengalami ini. Karena waktu zaman SD tuh emang parah banget sih yang bisa ngebulinya tuh parah banget sampai ngata-ngatain nama orang tua. Dulu juga saya pernah mengalami itu. Nah, di sini ada beberapa kasus di sini. Ada kasus bullying yang tewaskan siswa SD di Tasikmalaya. Indonesia peringkat kelima kasus bullying pada anak dan remaja. Viral aksi bullying siswa SMP di Bandung. Korban ditendang beberapa kali hingga pingsan. Polisi periksa 12 saksi kasus bullying siswa SD hingga koma. Ini kasus-kasus yang miris banget. Padahal mereka masih SD dan SMP. Nah, balik lagi karena peran orang tua juga, orang-orang tua kita juga masih cenderung rendah terhadap kesehatan mental. Anak-anak SD dan SMP ini yang harusnya dibimbing tentang kesehatan mental ini, jadi mereka nggak punya pengetahuan apapun tentang kesehatan mental. Jadi mereka timbullah saling membuli seperti ini karena emosi, karena iri. Nah, yang terakhir itu ada self-harm.
Self-harm adalah tindakan seseorang berupa menyakiti atau bahkan melukai diri sendiri. Biasanya self-harm dilakukan oleh seseorang menggunakan benda tajam maupun tumpul yang berada di sekitarnya. Selain itu, self-harm juga bisa berupa menyakiti dirinya sendiri secara langsung, seperti menjambak rambut, memukul diri sendiri, dan lain sebagainya. Perilaku self-harm dilakukan secara sengaja atas kesadaran penderitanya bertujuan untuk mendapatkan kepuasan pribadi. Nah, kalau saya sendiri pernah juga mengalami self-harm karena pressure kehidupan. Pressure kehidupan. Orang yang self-harm ini bukan berarti mereka pengen mati, mereka pengen meninggal. Orang yang self-harm ini juga melakukan itu kan nggak ngerasain sakit. Karena menurut saya pribadi, sakitnya itu lebih sakit di hati daripada sakit yang berdarah. Jadi mereka pengen ngerasain sakit yang di hati mereka itu keluar, jadi mereka melampiaskannya dengan darah. Nah, kita lihat dulu video ini. Karena materinya udah habis sampai situ, teman-teman. Di sini saya pengen teman-teman mungkin ada yang berbagi pandangan tentang mental health atau gimana caranya menjaga mental health dengan baik. Ada yang mau berbagi? Ini pada bilang nggak ada suaranya, emang nggak ada suaranya teman-teman.
Boleh teman-teman? Ada yang mau berbagi tentang pandangannya? Eee, aku mau sih. Jadi, tadi kan Kakak ngebahas soal skizofrenia ya. Jadi yang aku tahu soal si skizofrenia suaraku kedengeran kan ya? Kedengaran? Boleh dilanjutin? Jadi, setahu aku dari skizofrenia itu sendiri, aku tuh tahu dari beberapa tiktokers gitu ya, Kak. Jadi dia ada kayak mengidap penyakit itu dan tadi Kakak bilang kalau misalkan penyakit itu tuh, nggak ada obatnya, sedangkan tiktokers ini tuh dia kayak, mmm, minum beragam obat tapi emang sebenarnya nggak terlalu ngebantu dan mungkin bisa dibilang bener juga kalau itu nggak ada obatnya. Dan juga, eee, yang aku tahu dari dia, dia pernah cerita kalau orang yang ngidap penyakit skizofrenia itu suka ada kayak bisikan-bisikan untuk, mereka itu melakukan tindakan-tindakan yang nggak pokoknya nggak baik. Kayak misalkan pernah dia cerita kayak lagi di kereta, di stasiun itu rasanya itu kayak dibisikin buat, mereka itu lompat gitu, misalkan ke rel kereta gitu, terus selanjutnya mereka lakukan bunuh diri segala macam. Mungkin itu sih yang aku tahu soal skizofrenia, tapi emang bener, eee, para pengidapnya itu ngerasa emang bener-bener yang Kakak bilang tuh kayak capek, soalnya, seakan-akan mereka itu misalkan kayak tidak dihargai oleh keluarganya ataupun mereka itu merasa nggak berguna untuk yang lain, terus juga mereka malah ditemani oleh hal-hal yang menurut mereka itu emang nggak ada tapi mereka tuh selalu mendengar hal itu gitu, kayak bisikan-bisikan tadi gitu Kak. Iya, makasih banget Ilvi pandangannya tentang skizofrenia. Iya, memang skizofrenia ini memang belum ada obatnya, tetapi para ahli medis di bidang psikolog, mereka berusaha untuk ada memberikan obat penenang. Enggak membantu banyak, tapi setidaknya si orang skizofrenia ini masih bisa melakukan kegiatan mereka, meskipun kegiatan yang nggak seperti orang normal kayak kita gini, dan pasti orang dengan pengidap skizofrenia ini mereka hanya bisa bersosialisasi itu hanya sedikit gitu, apalagi kalau di lingkungan sosial gitu. Karena mereka tuh punya halusinasi dan delusi yang parah banget, yang bikin mereka bisa tiba-tiba ngelakuin hal yang mereka nggak mau, dan mereka kadang juga nggak ingat kenapa mereka ngelakuin itu. Baik, ada lagi yang lain? Atau enggak, kalian ini kan masih sehat secara mental. Kalian punya nggak tips-tips gimana cara kalian ngehadapin pressure di hidup kalian? Kayak gitu, boleh di-sharingin kakak-kakak?
Halo Kak, suaraku masuk nggak? Masuk, boleh silakan Hana. Oke, tadi kan ya meskipun kayak eh, nggak emang 100% mentalnya sehat, tapi ya menurut aku gitu, kalau misalnya buat ngejaga si mental health itu tetap eh, kuat atau tetap sehat itu, meskipun nggak 100%, yang pertama kayak kita harus punya prinsip sih, prinsip hidup yang emang udah tertujunya mau kayak gimana. Terus juga emang harus ada support system sih di sekeliling kita. Terus kita juga harus kayak bisa berpikir positif tentang segala hal meskipun itu susah. Terus yang paling penting kalau misalnya uh, kita tuh harus apa ya, percaya atas hidup kita, apa atas yang apa kita, atas apa yang kita miliki gitu. Jadi kita tuh nggak ngerasa minder dan akhirnya kita mempunyai mental yang nggak siap gitu untuk menjalani hidup ke depannya. Mungkin kayak gitu sih Kak. Baik, makasih banget Hana. Berguna juga buat aku yang masih berjuang untuk menjadi mental yang sehat. Kalau bagian, aku mau nanya deh, tadi kata Hana kan support system. Menurut kalian, aku kan tadi bahas tentang keluarga ya. Yang aku bahas tadi tentang keluarga yang nggak support, yang nggak jadi support system kita gitu. Menurut kalian kalau kita nggak dapat support system dari keluarga, kita dapat support system dari mana? Nah, oke, ini apa ya, topik yang menarik sih menurut aku. Karena emang tidak dapat dipungkiri kalau misalnya keluarga itu menjadi salah satu bisa dibilang first support system in our life ya. Tapi gak ada kemungkinan juga banyak eh, orang-orang yang mohon maaf keluarganya memang tidak bisa dibilang tidak mensupport gitu. Tapi yang mau gimana pun kita juga tidak bisa menyalahkan keluarga kita gitu. Jadi kita bisa nyari support sistemnya dari yang lain, misalnya kayak dari teman, dari lingkungan kita, dari apa namanya, dari circle kita. Dan juga sebenarnya support system tuh bisa dibangun di diri kita sendiri gitu. Jadi kita tuh nggak harus selalu ketergantungan sama orang lain kayak gitu Kak. Oh, baik, baik, baik. Makasih banget Hana masukannya. Yang lain gimana? Ada lagi yang mau sharing? Mungkin dari aku ya, kalau untuk tips menghadapian mungkin masalah mental di hidup kita gitu, misalkan dari segi kalian nih, misalkan kalian kerja gitu, mungkin atasan kalian yang bikin kalian itu jadi nggak enak, terus setiap kerja tuh bawaannya itu kayak pengen kesel terus, terus juga jalanin mood kalian juga nggak bagus. Terus kalau misalkan eh, orang-orang yang masih sekolah nih, kayak misalkan guru-guru kalian tuh terlalu ikut campur urusan kalian, terus juga eh, terlalu ngurusin hidup keluarga kalian. Soalnya ada juga yang kayak gitu, teman-teman aku dulu. Ya terlalu dipermasalahkan banget, padahal hal itu tuh nggak, menurut aku tuh nggak sopan buat eh, bisa dikasih tahu langsung sama orang-orang yang emang nggak harus tahu. Kayak misalkan guru, ataupun ya walaupun guru itu dekat, tapi kan dia bukan bagian dari apa ya, dari untuk tahu masalah itu gitu. Terus mungkin tips dari aku nih ya, kalau aku ngalamin kadang-kadang kalau orang yang merasa mentalnya itu sakit, maksudnya kayak terganggu segala macem, ada hal-hal yang emang ngebuat misalkan ngebuat mental kita tuh kayak merasa lebih better dari sebelumnya. Kayak misalkan kalian yang kayak suka musik, ataupun kalian yang kayak suka nari-nari nih, boleh banget kayak di apa,
apa ya namanya, disalurkan gitu, misalkan kalian nari ataupun kalian nyanyi-nyanyi yang membuat itu kalian tuh bahagia, terus juga lebih better dari sebelumnya. Dan ada juga orang-orang yang kalau kayak aku nih, untuk soal bikin better dari sebelumnya itu aku harus nangis dulu. Sebenarnya emang nangis itu capek, tapi nggak tahu kenapa setelah itu tuh kayak merasa lebih lega, walaupun masalah itu akan datang dan datang lagi gitu. Nggak, masalah itu nggak bakal berhenti sampai kalian itu udah nggak ada gitu intinya. Gitu aja sih kalau aku. Iya, aku juga setuju banget sama Ilvi tadi yang Ilvi bilang, nangis bukan berarti kita lemah, nangis itu cara kita mengekspresikan kesedihan kita, mengekspresikan sakit hati kita. Itu yang Tuhan kasih gitu, cara yang Tuhan kasih buat kita tuh ngerasa lega kayak gitu. Keren-keren banget loh masukannya dan sharingnya. Ada lagi nggak teman-teman yang lain? Mungkin aku mau ini Kak, menurut Kakak nih, kalau misalkan terutama bagi anak-anak jalanan yang mungkin sifatnya itu mereka emang terlantar dari orang tua aslinya, menurut Kakak itu apakah mental mereka itu benar-benar terganggu banget, atau setiap orang kan yang beda-beda ya, tergantung kuat enggaknya. Menurut Kakak gimana? Baik, makasih Ilvi pertanyaannya. Menurut aku, mereka itu dari kecil itu udah mendapatkan, mereka tuh nggak pernah mendapatkan hal yang baik. Jadi mereka tuh nggak punya perbandingan gitu loh. Yang baik tuh seperti apa. Jadi mereka karena dari kecil mendapatkan kekerasan, hidup dengan keras, mereka disuruh cari uang sejak dini. Mereka tuh nggak punya perbandingan gitu. Yang mereka hadapi ya udah yang mereka eh, tahu itu adalah hidup mereka dan mereka karena gak punya perbandingan itu jadi mereka nerima dan mereka menjalani hidup mereka tuh udah biasa kayak gitu jadi mereka nggak nganggep itu sebagai suatu kesalahan mereka tahu itu salah tapi mereka lebih kayak nerima oh ya udah takdir ini kayak mereka juga nggak pernah dapat dari orang tuanya hal-hal yang kayak sekolah itu kayak gimana, terus pendidikan itu penting gitu kan ya. Dan mereka tuh gak pernah dapetin kenapa sih pendidikan itu penting dari orang tuanya. Jadi mereka ya udah mereka bekerja, mereka menikmati hidup mereka sedari kecil yang orang tua mereka suruh, mereka jualan tisu, mereka jualan rokok di jalanan padahal masih kecil. Menurut aku orang-orang yang kayak gitu orang-orang yang kuat, orang-orang yang kuat, tapi juga orang-orang yang harusnya kita bantu gitu. Kita yang lebih beruntung mendapatkan pendidikan sampai sekarang kita menjadi mahasiswa. Menurut aku itu jadi tugas kita orang-orang yang beruntung untuk merangkul mereka kalau kalau masih ada loh dunia dunia luar yang mereka tuh harus lihat gitu, nggak harus di kumpulan mereka, sekumpulan mereka terus. Mereka harus lihat dunia luar. Nah, kalau mereka udah lihat dunia luar,
pendidikan yang bagus kayak gimana, cara mendapatkan uang yang baik gimana, mereka baru punya perbandingan dan mereka baru tuh bisa, menurut aku ya, mereka baru bisa untuk upgrade dirinya. Seperti itu, Ilvi, teman-teman. Mohon maaf kalau pandangan aku ada yang salah. Untuk yang lain bagaimana? Oh iya, untuk Ilvi bagaimana, Vi? Bisa diterima nggak? Atau Ilvi punya pandangan lain? Kalau aku sih terima, aku setuju sama kakak karena mereka sendiri mungkin ada yang dari kecil mereka tuh udah dilatih buat bisa masuk itu ke dunia yang menurut mereka tuh kayak keras banget gitu buat mereka. Terus juga mereka kadang suka dipaksa gitu sama orang tua mereka buat bisa jadi tulang punggung karena yang orang tua mereka pikir, yang aku tahu nih, mereka tuh mikir setelah adanya anak ini tuh mereka hidupnya tuh jadi kesusahan, terus juga mereka ngerasa kayak mungkin untuk balas dendam gitu ya ke anaknya, kayak mereka diperlakukan yang nggak enak, kayak misalkan mereka disuruh ngemis atau mereka disuruh jualan segala macem. Terus kok ada juga yang misalkan jualan, ada nih kayak di daerah mana gitu kan beberapa, ada juga kayak ngejual tisu. Terus kalau misalkan tisunya itu nggak kejual, mereka pulang tuh mereka bakal dipukul-pukulin ataupun mereka kayak bakal bakal kayak di ini banget gitu sama keluarganya. Mungkin itu sih, aku setuju banget sama yang kakak bilang tadi. Ya, benar banget, Vi. Yang lain mau ada untuk menanggapi pertanyaan Ilvi tadi, atau ada lagi yang mau sharing tentang mental health kalian atau cara kalian menjaga mental health?
Ada lagi teman-teman yang mau ngasih pandangannya? Aku mau nambahin, jadi kan lagi ngebahas tentang mental anak jalanan ya, kayak gimana. Menurut aku sih mental anak jalanan tuh gak semuanya jelek dan gak semuanya baik gitu. Jadi tergantung gimana kepribadian diri orangnya masing-masing. Tapi kebanyakan yang aku lihat itu memang mental anak jalanan itu gak sehat. Kenapa? Bisa dilihat dari lingkungannya juga, kayak sorry to say gitu ya, emang kayak dibilang kurang berpendidikan juga bisa dibilang kayak gitu. Terus juga kurangnya ada arahan dari orang tuanya mungkin ya. Jadi makanya jadi kayak gitu. Terus mungkin banyak tekanan, harus mencari uang lah, harus inilah, harus itu. Jadi tekanan itu lebih eh, apa ya, lebih berat daripada yang lain gitu mungkin di usia mereka. Terus habis gitu eh, yang pasti sih dilihat dari lingkungan dan sikapnya. Kan kelihatannya kalau misalnya sikap seseorang tuh bisa mencerminkan lingkungan di mana dia tempat di mana dia tinggal kayak gitu sih Kak. Udah, Hana, apa mau ditambahin lagi? Udah. Oke, iya menarik banget ya pandangan dari Hana, bener banget kalau uh, sikap kita tuh menentukan dari mana kita berasal. Oke teman-teman, sekiranya webinar kali ini cukup sampai di sini. Saya sebagai speaker Monica Carolina, mohon maaf sebesar-besarnya jika terjadi kesalahan di materi atau cara penyampaian dan pandangan saya terhadap mental health. Terima kasih teman-teman yang udah join. Terima kasih juga Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak.